Alia menunggu suaminya selama 5 tahun dengan penuh kesetiaan, percaya bahwa semua pengorbanan itu akan terbayar saat mereka akhirnya bersama kembali. Namun saat Farhan pulang, kebahagiaan itu justru berubah menjadi mimpi buruk ketika kenyataan terungkap. Alia hamil dan semua orang langsung menuduhnya mengkhianati. Tidak ada yang tahu bahwa di balik diamnya, ia menyimpan rahasia kelam. Ia dipaksa demi menyelamatkan ibu mertuanya sendiri. Ia memilih menanggung semuanya sendirian, sampai akhirnya keberanian untuk jujur datang. Tapi saat kebenaran itu terungkap, segalanya sudah berubah dan tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Kamu yang lagi nonton ini, asal dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar kita bisa saling kenal lebih dekat. Sejak Farhan berangkat ke Turki 5 tahun lalu, kehidupan Alia perlahan berubah menjadi rutinitas yang sunyi dan terasa panjang. Ia tinggal bersama ibu mertuanya, Bu Sari, di sebuah rumah sederhana yang jauh dari keramaian. Setiap pagi, Alia bangun lebih awal untuk menyiapkan kebutuhan rumah, memasak, membersihkan, lalu memastikan Bu Sari dalam keadaan baik sebelum memulai pekerjaan kecilnya menjahit di sudut ruang tamu. Semua ia lakukan dengan tenang, seolah sudah terbiasa. Meskipun di dalam hatinya ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Farhan memang sering mengirim pesan dan sesekali menelepon, menceritakan pekerjaannya dan rencana masa depan mereka. Namun suara dari seberang itu tidak cukup untuk menggantikan kehadiran seseorang yang dulu selalu ada di sampingnya. Hari-hari Alia berjalan hampir sama, tanpa banyak perubahan. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk membeli kebutuhan atau mengantar Bu Sari ke tempat berobat. Tetangga sekitar mengenalnya sebagai sosok yang sabar dan pendiam, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ia rasakan. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Setelah semua pekerjaan selesai dan rumah mulai sunyi, Alia sering duduk sendiri di teras, memandangi jalan yang sepi sambil menggenggam ponselnya, berharap ada kabar dari Farhan. Ia tidak pernah menyesali kepergian suaminya, karena ia tahu semua itu demi kehidupan yang lebih baik. Namun semakin lama, ia mulai merasa seperti berjalan sendiri dalam pernikahan yang seharusnya dijalani berdua. Ia mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase yang harus dilewati. Tapi jauh di dalam hatinya, Alia mulai merasakan sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Perasaan hampa yang perlahan tumbuh, membuatnya bertanya apakah ia masih kuat menunggu tanpa tahu kapan kebersamaan itu benar-benar kembali. Pertanyaan itu terus muncul setiap kali malam datang dan keheningan terasa semakin dalam dibandingkan hari-hari sebelumnya. Alia mulai menyadari bahwa waktu berjalan tanpa benar-benar memberikan jawaban atas apa yang ia tunggu selama ini. 5 tahun terasa begitu panjang, bukan hanya karena jarak, tetapi karena ketidakpastian yang perlahan menggerogoti keyakinannya. Ia tetap menjalani perannya sebagai istri dengan setia, tetapi di dalam hati ada kelelahan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Lingkungan sekitar juga mulai memberi tekanan yang tidak langsung, tetapi cukup terasa. Beberapa tetangga sering menanyakan kapan Farhan akan pulang. Bahkan ada yang mulai berbisik bahwa hubungan jarak jauh tidak selalu berakhir baik. Alia hanya tersenyum setiap kali mendengar hal itu, mencoba terlihat tenang meskipun hatinya tidak selalu sekuat yang ia tunjukkan. Ia tidak ingin meragukan suaminya, tetapi bayangan-bayangan itu kadang muncul tanpa bisa ia kendalikan. Hari-hari terasa semakin berat saat ia harus menghadapi semuanya sendiri. Bu Sari yang sering sakit membuat Alia harus lebih banyak mengurus rumah tanpa bantuan. Ia tidak hanya menjadi istri yang menunggu, tetapi juga seperti tulang punggung kecil dalam rumah itu. Semua keputusan, semua tanggung jawab, perlahan ia pikul sendiri. Tidak ada tempat untuk berbagi beban selain dirinya sendiri. Sesekali Farhan mengirimkan uang dan pesan singkat yang berisi harapan untuk masa depan mereka. Alia membaca pesan itu berulang kali, mencoba menemukan kekuatan dari setiap kata yang ditulis. Namun semakin sering ia membaca, semakin ia sadar
bahwa harapan saja tidak cukup untuk mengisi hari-hari yang ia jalani. Di tengah semua itu, Alia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya rindu, tetapi juga mulai lelah menunggu sesuatu yang tidak memiliki kepastian waktu. Ia tetap bertahan, tetap percaya, tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati. Apakah semua ini akan benar-benar berakhir seperti yang ia bayangkan? Atau justru membawa sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya? Pertanyaan itu semakin sulit diabaikan ketika keadaan di rumah mulai terasa lebih berat dari sebelumnya. Alia tidak hanya menghadapi rasa sepi, tetapi juga kondisi Bu Sari yang semakin sering jatuh sakit. Setiap beberapa hari, ia harus mengantar ibu mertuanya ke puskesmas, menunggu berjam-jam, lalu kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran penuh. Tidak ada keluhan yang ia ucapkan, tetapi semua itu perlahan menguras tenaganya, baik secara fisik maupun batin. Penghasilan dari menjahit tidak selalu cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi biaya pengobatan. Alia harus pandai mengatur keuangan, memilih mana yang harus didahulukan. Ia sering mengurangi kebutuhan pribadinya agar rumah tetap berjalan. Hal-hal kecil seperti itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi baginya itu adalah perjuangan yang terus ia jalani tanpa henti. Di tengah kondisi itu, komunikasi dengan Farhan mulai terasa berbeda, bukan karena berubah secara jelas, tetapi lebih kepada jarak yang semakin terasa. Percakapan mereka tidak lagi sepanjang dulu. Farhan sering terdengar sibuk, sementara Alia mulai kesulitan menceritakan semuanya. Ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya yang jauh di sana. Akhirnya, banyak hal yang ia simpan sendiri. Hubungan yang dulu terasa hangat, kini perlahan terasa rapuh. Bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena terlalu banyak hal yang tidak diungkapkan. Alia mulai merasa bahwa ia berjalan sendiri dalam kehidupan yang seharusnya dijalani bersama. Ia tetap bertahan, tetap menjalankan perannya, tetapi di dalam hatinya ada kekosongan yang semakin dalam. Suatu malam, saat Bu Sari sudah tertidur, Alia duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia menatap ponselnya yang sepi, lalu menarik napas panjang. Ia tidak menangis, tidak juga mengeluh, tetapi dalam diamnya, ia mulai menyadari bahwa hidupnya sedang berada di titik yang rapuh, di mana ia harus terus kuat, meskipun tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berat yang ia rasakan. Kerapuhan itu belum sempat ia pahami sepenuhnya, ketika sebuah kehadiran baru mulai masuk ke dalam kehidupan yang selama ini ia jalani dengan tenang. Suatu siang, saat Alia sedang merapikan ruang tamu, terdengar suara seseorang memanggil dari depan rumah. Ketika ia keluar, ia melihat Pak Darto, paman dari Farhan, berdiri dengan senyum yang terlihat ramah. Kedatangannya cukup mengejutkan, karena selama ini ia jarang berkunjung, apalagi tanpa pemberitahuan. Bu Sari terlihat senang dengan kedatangan itu. Ia menyambut Pak Darto dengan hangat, bahkan memintanya untuk tinggal lebih lama. Alia ikut menyuguhkan minuman dan mencoba bersikap sopan, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Awalnya Pak Darto terlihat seperti keluarga yang peduli. Ia membawa beberapa kebutuhan rumah dan menanyakan kondisi Bu Sari dengan penuh perhatian. Hari itu berlalu tanpa hal yang mencurigakan. Namun sejak kunjungan pertama itu, Pak Darto mulai datang lebih sering dari biasanya. Ia sesekali membawa bahan makanan, bahkan menawarkan bantuan untuk biaya pengobatan Bu Sari. Bagi Bu Sari, hal itu menjadi bantuan yang sangat berarti, mengingat kondisi mereka yang terbatas. Ia sering memuji Pak Darto sebagai sosok yang perhatian. Alia mencoba melihat semuanya dari sisi positif. Ia berpikir, mungkin ini memang bentuk kepedulian keluarga. Namun seiring waktu, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Cara Pak Darto berbicara kadang terlalu dekat. Tatapannya terkadang membuat Alia ingin segera menghindar. Ia tidak bisa menjelaskan dengan pasti,
tetapi nalurinya mulai memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meski begitu, Alia tidak berani mengatakan apapun. Ia tidak ingin terlihat berprasangka buruk, apalagi di depan Bu Sari yang sudah terlanjur merasa terbantu. Ia memilih diam, mencoba menjaga jarak sebisa mungkin tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun dalam diam itu, Alia mulai merasakan bahwa kehadiran Pak Darto bukan sekedar kunjungan biasa. Ada perubahan kecil yang perlahan masuk ke dalam kesehariannya, dan ia belum tahu bahwa perubahan itu akan membawa dirinya ke dalam situasi yang jauh lebih sulit dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan itu semakin terasa ketika kehadiran Pak Darto tidak lagi sesekali, melainkan menjadi bagian dari rutinitas yang sulit dihindari. Ia datang hampir setiap minggu, bahkan kadang tanpa memberi kabar sebelumnya. Setiap kali datang, ia selalu membawa sesuatu, bahan makanan, obat-obatan, atau uang untuk membantu kebutuhan Bu Sari. Bagi orang luar, hal itu terlihat seperti kepedulian yang tulus, dan Bu Sari semakin bergantung pada bantuannya. Alia tidak bisa menolak secara langsung. Ia sadar kondisi mereka memang sedang sulit, dan bantuan itu sangat membantu. Namun di balik semua itu, ia mulai merasakan tekanan yang semakin jelas. Pak Darto tidak hanya datang untuk membantu, tetapi juga mulai mengatur banyak hal di rumah tersebut. Ia sering memberi saran yang terdengar seperti perintah, dan perlahan sikapnya berubah menjadi lebih menguasai. Ada momen-momen kecil yang membuat Alia semakin tidak nyaman. Saat berbicara, Pak Darto sering berdiri terlalu dekat. Ketika Bu Sari sedang beristirahat di kamar, suasana menjadi canggung bagi Alia. Ia berusaha tetap menjaga sikap sopan, tetapi dalam hatinya, ia terus merasa gelisah. Ia mencoba menghindar dengan sibuk di dapur atau mencari alasan untuk keluar rumah sebentar. Namun semakin ia menjaga jarak, semakin terasa bahwa ruang geraknya semakin sempit. Ia tidak bisa sepenuhnya menghindar karena keberadaan Pak Darto sudah dianggap penting oleh Bu Sari. Setiap kali Alia terlihat tidak nyaman, Bu Sari justru mengingatkannya untuk bersikap lebih ramah karena mereka sedang banyak dibantu. Alia hanya bisa mengangguk, menahan semua yang ia rasakan. Ia tidak ingin membuat keadaan menjadi rumit, apalagi menimbulkan kesalahpahaman. Namun di dalam dirinya ada perasaan yang terus tumbuh. Perasaan bahwa bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya tanpa tujuan. Ia mulai menyadari bahwa semua ini bukan lagi sekadar kebaikan, tetapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengikat. Dan tanpa ia sadari, ia sedang berada dalam situasi di mana setiap langkah yang ia ambil akan menentukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa tidak nyaman yang ia rasakan saat ini. Kesadaran itu akhirnya mencapai titik yang tidak bisa lagi ia abaikan ketika suatu malam Pak Darto datang dengan sikap yang berbeda dari biasanya. Saat itu Bu Sari sudah tertidur lebih awal karena kelelahan setelah berobat. Rumah menjadi sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Alia sedang merapikan dapur ketika Pak Darto memanggilnya dengan nada yang lebih serius. Ia duduk di ruang tamu, mempersilahkan Alia untuk ikut duduk. Awalnya pembicaraan terdengar biasa, menanyakan kondisi Bu Sari dan kebutuhan rumah. Namun perlahan, arah pembicaraan berubah. Pak Darto mulai mengungkit semua bantuan yang selama ini ia berikan. Biaya pengobatan, kebutuhan sehari-hari, bahkan hal-hal kecil yang selama ini tidak pernah Alia minta. Alia mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap diam, mencoba menjaga sikap. Hingga akhirnya, Pak Darto mengatakan sesuatu yang membuat tubuh Alia terasa kaku. Ia menyampaikan bahwa semua bantuan itu bukan tanpa alasan. Ia menginginkan sesuatu sebagai balasan. Sesuatu yang membuat Alia terdiam tanpa mampu langsung merespons. Alia mencoba menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal yang dimaksud. Namun Pak Darto tidak berhenti. Ia tidak meninggikan suara, tetapi kata-katanya terasa menekan. Ia mengatakan bahwa jika Alia tidak memenuhi keinginannya, maka ia tidak akan lagi membantu Bu Sari. Bahkan, ia menyiratkan bahwa tidak akan ada lagi yang peduli pada kondisi ibu mertuanya jika ia menarik diri. Kalimat itu membuat Alia kehilangan arah. Ia membayangkan Bu Sari yang sedang sakit, yang selama ini bergantung pada bantuan tersebut.
Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Ia ingin melindungi dirinya, tetapi ia juga tidak sanggup melihat Busari kembali kesulitan. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari jalan keluar yang tidak ia temukan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak memiliki kendali atas hidupnya. Dan dari titik itu, semuanya berubah. Bukan hanya rutinitasnya, tetapi juga cara ia melihat dirinya sendiri. Sebagai seseorang yang kini harus menghadapi pilihan yang tidak pernah ia inginkan, namun tidak bisa ia hindari. Perubahan itu tidak hanya terasa di sekelilingnya, tetapi juga di dalam dirinya yang perlahan mulai kehilangan ketenangan. Sejak malam itu, Alia hidup dalam bayangan ancaman yang terus menghantuinya. Setiap kali Pak Darto datang, jantungnya berdegup lebih cepat. Pikirannya dipenuhi rasa cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia mencoba bersikap biasa di depan Busari, tetapi di dalam hati, ia merasa seperti sedang berjalan di atas sesuatu yang rapuh. Ia sempat berpikir untuk menceritakan semuanya kepada Farhan. Beberapa kali ia membuka ponselnya, menulis pesan panjang, lalu menghapusnya kembali. Ia takut jika suaminya mengetahui hal ini dari jauh, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia juga takut keadaan justru menjadi lebih buruk jika Pak Darto benar-benar menarik bantuannya. Pikiran itu membuatnya semakin terjebak dalam kebingungan. Hari-harinya kini terasa lebih berat. Ia tidak lagi menjalani rutinitas dengan tenang, tetapi dengan tekanan yang terus mengikutinya. Bahkan saat sedang menjahit atau memasak, pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan yang sama. Apa yang harus ia lakukan? Ia merasa sendirian, benar-benar sendirian, tanpa tempat untuk berbagi. Beberapa kali Alia mencoba menghindari Pak Darto dengan berbagai alasan. Namun setiap usaha itu justru membuat situasi semakin tidak nyaman. Pak Darto mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas, seolah tidak memberi ruang bagi Alia untuk terus menghindar. Kata-kata yang ia ucapkan semakin jelas, semakin menekan, membuat Alia semakin sulit bernapas dalam situasi itu. Di malam hari, ketika semua orang terlelap, Alia sering terjaga lebih lama. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba menemukan jawaban dari sesuatu yang terasa mustahil. Ia ingin kuat, tetapi kekuatannya mulai terasa menipis. Ia ingin melindungi dirinya, tetapi bayangan tentang Busari yang kembali kesulitan membuatnya ragu. Dalam diamnya, Alia mulai menyadari bahwa pilihan yang ia hadapi bukan lagi soal benar atau salah, tetapi tentang seberapa besar ia mampu bertahan menghadapi tekanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di titik itu, ia merasa dirinya semakin terpojok, tanpa tahu kemana harus melangkah. Rasa terpojok itu akhirnya membawa Alia pada titik di mana ia harus membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu datang tanpa peringatan, ketika Pak Darto kembali dengan sikap yang semakin menekan. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar, tidak ada lagi waktu untuk berpikir panjang. Semua terasa seperti dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Alia mencoba bertahan, mencoba mencari alasan untuk menolak, tetapi setiap kalimat yang keluar justru membuat situasi semakin sulit. Pak Darto kembali mengingatkan tentang kondisi Busari, tentang semua bantuan yang bisa hilang kapan saja. Kata-kata itu seperti mengunci semua pilihan yang tersisa. Alia merasa seolah ia berdiri di antara dua hal yang sama-sama menyakitkan, dan tidak ada jalan keluar yang benar-benar aman. Dalam keadaan yang penuh tekanan itu, Alia akhirnya menyerah. Bukan karena ia ingin, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia hanya ingin satu hal, Busari tetap baik-baik saja. Ia menutup mata dari semua yang ia rasakan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi orang yang selama ini ia jaga. Namun setelah itu, tidak ada yang kembali seperti semula. Alia merasa kehilangan sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata.
Ia tetap menjalani hari seperti biasa, tetap memasak, tetap merawat Busari, tetap menjahit di sudut ruang tamu. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tetapi di dalam dirinya, semuanya terasa berbeda. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering menghindari percakapan, bahkan dengan dirinya sendiri. Ia tidak berani mengingat kejadian itu terlalu lama, karena setiap kali ia mencoba, perasaannya langsung dipenuhi rasa bersalah yang sulit ia tahan. Tidak ada yang tahu apa yang ia lalui. Tidak ada yang melihat pengorbanan yang ia lakukan. Dan dalam kesendiriannya, Alia hanya bisa bertahan dengan satu harapan kecil, bahwa suatu hari nanti semua ini akan berakhir, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Harapan kecil itu menjadi satu-satunya hal yang membuat Alia terus bertahan menjalani hari-hari yang terasa semakin berat. Ia berusaha menjalani semuanya seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah, meskipun di dalam dirinya ada beban yang terus ia bawa kemanapun ia pergi. Setiap pagi ia tetap bangun lebih awal, menyiapkan kebutuhan rumah, merawat Busari, dan melanjutkan pekerjaannya menjahit. Namun kini semua itu terasa seperti rutinitas yang dijalani tanpa perasaan yang utuh. Alia mulai menarik diri dari lingkungan sekitar. Ia jarang berbicara dengan tetangga, bahkan memilih untuk menghindari percakapan yang tidak perlu. Ia takut jika seseorang bisa membaca sesuatu dari dirinya, meskipun ia tahu tidak ada yang benar-benar tahu apa yang telah terjadi. Perasaan bersalah membuatnya merasa seolah semua orang bisa melihat rahasia yang ia simpan dengan rapat. Setiap kali Pak Darto datang, Alia hanya bisa menahan dirinya agar tetap terlihat biasa. Ia tidak berani menatap terlalu lama, tidak juga menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ia ingin semua ini segera berakhir, tetapi waktu justru terasa berjalan lebih lambat dari sebelumnya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia hentikan. Komunikasinya dengan Farhan juga semakin terbatas. Ia mulai menghindari panggilan, hanya membalas pesan seperlunya. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Di satu sisi ia merindukan suaminya, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak pantas untuk kembali seperti dulu. Perasaan itu membuatnya semakin menjauh, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Di malam hari, Alia sering duduk sendirian dalam diam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lakukan adalah demi kebaikan orang lain. Namun semakin ia mencoba menguatkan diri, semakin ia merasa kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dan dalam kesunyian itu, Alia menyadari bahwa rahasia yang ia simpan bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang luka yang tidak pernah ia beri kesempatan untuk sembuh. Luka yang tidak pernah ia beri kesempatan untuk sembuh itu akhirnya terasa semakin dalam ketika sesuatu yang tidak ia duga mulai terjadi dalam dirinya. Beberapa hari terakhir, Alia merasa tubuhnya berbeda. Ia lebih cepat lelah, sering merasa pusing, dan kehilangan nafsu makan. Awalnya ia mengira itu hanya akibat kelelahan, tetapi semakin lama, ia mulai menyadari bahwa ada kemungkinan lain yang jauh lebih besar. Dengan perasaan campur aduk, Alia memberanikan diri memeriksakan diri ke bidan terdekat. Ia datang sendiri tanpa memberitahu siapapun. Selama menunggu, jantungnya berdegup tidak teratur. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya terus dipenuhi berbagai kemungkinan yang membuatnya semakin gelisah. Saat hasil itu akhirnya ia terima, dunia seolah berhenti sejenak. Ia dinyatakan hamil. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Alia, itu adalah kenyataan yang begitu berat untuk diterima. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia tidak mungkin, tetapi untuk sepenuhnya hancur, ia pun tidak sanggup. Ia hanya terdiam, mencoba mencerna semuanya dalam waktu yang terasa terlalu singkat. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya.
Setiap langkah membawa pikiran yang semakin rumit. Ia tahu bahwa kehamilan ini tidak bisa ia sembunyikan selamanya. Cepat atau lambat semua akan terlihat. Dan saat itu terjadi, ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Bayangan tentang Farhan langsung memenuhi pikirannya. Ia membayangkan wajah suaminya saat mengetahui hal ini. Ia membayangkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan bisa ia jawab dengan mudah. Ketakutan itu membuatnya semakin sulit bernapas, seolah masa depan yang ia tunggu selama ini kini berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sesampainya di rumah, Alia hanya duduk diam di tepi tempat tidur. Ia memegang perutnya dengan tangan gemetar, mencoba memahami kenyataan yang baru saja ia terima. Air matanya jatuh tanpa suara, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia benar-benar tidak tahu harus kuat seperti apa lagi. Dan di titik itu, Alia menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia simpan, kini tidak lagi hanya miliknya, tetapi telah menjadi sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan besar itu belum sempat ia pahami sepenuhnya, ketika kabar lain datang yang seharusnya membawa kebahagiaan. Farhan memberitahu bahwa ia akan segera pulang dalam waktu dekat setelah 5 tahun bekerja di luar negeri. Kabar itu dulu selalu ia tunggu dengan penuh harapan, tetapi kali ini justru membuat Alia semakin gelisah. Ia tidak lagi tahu bagaimana harus menyambut kepulangan suaminya dengan perasaan yang utuh. Hari-hari menjelang kepulangan Farhan terasa sangat panjang. Alia berusaha menenangkan dirinya, mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, meskipun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia mulai lebih sering melamun, membayangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi saat mereka bertemu kembali. Setiap bayangan terasa berat, karena ia tahu tidak ada cara mudah untuk menjelaskan keadaan yang sekarang ia hadapi. Saat hari itu akhirnya tiba, suasana rumah berubah menjadi lebih hidup. Bu Sari terlihat sangat bahagia, bahkan sudah menyiapkan berbagai hal untuk menyambut anaknya. Alia ikut membantu, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit ia sembunyikan. Ia tersenyum, berbicara seperti biasa, tetapi matanya tidak bisa sepenuhnya menutupi kegelisahan yang ia rasakan. Ketika Farhan akhirnya tiba di rumah, momen itu terasa seperti campuran antara rindu dan kecanggungan. Farhan langsung memeluk ibunya dengan penuh haru, lalu menoleh ke arah Alia. Pandangan mereka bertemu untuk pertama kali setelah sekian lama. Ada rindu yang jelas terlihat, tetapi juga ada sesuatu yang terasa berbeda. Alia membalas pelukan itu dengan hati yang tidak lagi sama seperti dulu. Ia ingin merasa bahagia sepenuhnya, tetapi bayangan tentang rahasia yang ia simpan membuat semuanya terasa tidak utuh. Farhan yang awalnya terlihat hangat, perlahan mulai menyadari perubahan kecil pada istrinya. Cara berbicara yang lebih singkat, tatapan yang sering menghindar, dan sikap yang tidak seakrab sebelumnya. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu. Percakapan berjalan, tetapi tidak mengalir seperti dulu. Farhan mencoba bercerita tentang pengalamannya selama di Turki, sementara Alia hanya mendengarkan dengan senyum tipis. Di balik semua itu, ada jarak yang tidak terlihat, tetapi terasa jelas di antara mereka. Dan dari pertemuan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan itu, Alia mulai menyadari bahwa kepulangan Farhan bukan hanya membawa harapan, tetapi juga membuka pintu menuju kenyataan yang tidak bisa lagi ia hindari. Kenyataan itu perlahan mulai terlihat oleh Farhan, meskipun Alia berusaha menyembunyikannya sebaik mungkin. Di hari-hari pertama kepulangannya, Farhan mencoba menikmati waktu bersama keluarganya, tetapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Ia merasakan perubahan pada Alia yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Bukan perubahan yang besar, tetapi cukup untuk membuatnya bertanya-tanya. Alia tidak lagi berbicara sebanyak dulu. Ia sering terlihat sibuk dengan dirinya sendiri, bahkan saat mereka sedang bersama. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Farhan mencoba memahami, menganggap mungkin ini hanya karena mereka sudah lama tidak bersama. Namun semakin lama, perasaan itu tidak hilang, justru semakin jelas.
Suatu pagi, saat Alia sedang menyiapkan sarapan, Farhan memperhatikannya dari jauh. Ia melihat gerakan Alia yang sedikit berbeda, lebih hati-hati, lebih lambat. Perhatian itu membuat Farhan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia mencoba mendekat, menanyakan apakah Alia baik-baik saja. Alia menjawab singkat, mengatakan bahwa ia hanya lelah. Jawaban itu tidak sepenuhnya meyakinkan. Farhan mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Ia melihat perubahan pada fisik Alia yang tidak ia sadari sebelumnya. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan, meskipun ia belum berani menyimpulkan apapun. Di sisi lain, Alia semakin merasa tertekan. Ia tahu bahwa perubahan pada dirinya tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Setiap kali Farhan menatapnya dengan penuh tanya, ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin jujur, tetapi ketakutan yang selama ini ia simpan membuatnya tidak mampu membuka semuanya. Suasana rumah yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, kini perlahan berubah menjadi penuh ketegangan yang tidak diucapkan. Percakapan menjadi lebih singkat, senyum terasa dipaksakan, dan keheningan menjadi semakin sering muncul di antara mereka. Dan tanpa perlu ada kata-kata yang diucapkan secara langsung, kecurigaan itu mulai tumbuh, pelan tetapi pasti. Mengubah hubungan yang dulu penuh kepercayaan menjadi sesuatu yang penuh pertanyaan tanpa jawaban. Pertanyaan tanpa jawaban itu akhirnya mulai berubah menjadi jarak yang semakin terasa di antara mereka berdua. Farhan tidak lagi hanya menyimpan rasa curiga, tetapi mulai mencoba mencari kepastian. Ia beberapa kali berusaha membuka percakapan yang lebih dalam, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi. Namun, setiap kali ia mencoba mendekat, Alia justru semakin menutup diri. Alia bukan tidak ingin berbicara. Berkali-kali ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan semuanya. Saat mereka duduk berdua di malam hari, ketika suasana terasa cukup tenang, ia sempat membuka mulut untuk memulai. Namun, setiap kali kata-kata itu hampir keluar, bayangan ancaman yang pernah ia terima langsung menghentikannya. Ia teringat kondisi Busari yang dulu begitu bergantung, dan ketakutan itu kembali menguasai dirinya. Farhan mulai merasa kebingungan yang berubah menjadi kekecewaan. Ia tidak mengerti mengapa Alia terlihat seperti orang asing. Ia merasa seperti berbicara dengan seseorang yang tidak lagi mempercayainya. Ia tidak tahu bahwa di balik diam itu, Alia sedang berjuang melawan ketakutan yang tidak bisa ia ceritakan. Suatu malam, Farhan akhirnya menanyakan secara langsung tentang perubahan yang ia rasakan. Ia berbicara dengan tenang, tetapi jelas ingin jawaban yang jujur. Alia hanya bisa menunduk. Ia tidak menyangkal, tetapi juga tidak menjelaskan. Diamnya justru membuat suasana semakin berat. Bagi Farhan, sikap itu terasa seperti pengakuan tanpa kata. Ia mulai menyusun kesimpulan sendiri, meskipun belum sepenuhnya yakin. Perasaan yang dulu penuh kepercayaan, kini mulai tergantikan oleh rasa ragu yang sulit ia hilangkan. Sementara itu, Alia semakin terjebak dalam pilihan yang menyakitkan. Ia tahu bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan, tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran itu bisa membawa dampak yang tidak ia siap hadapi. Dan di tengah situasi yang semakin menekan itu, Alia menyadari bahwa diam yang ia pilih bukan lagi sekadar cara untuk bertahan, tetapi telah menjadi tembok yang semakin menjauhkan dirinya dari satu-satunya orang yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Jarak yang semakin lebar itu akhirnya mencapai titik di mana semuanya tidak bisa lagi dipertahankan dengan cara yang sama. Farhan yang selama ini mencoba bersabar mulai kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Ia tidak lagi hanya bertanya dengan tenang, tetapi mulai menunjukkan kekecewaan yang selama ini ia tahan. Bukan dalam bentuk kemarahan yang meledak, melainkan dalam nada bicara yang lebih tegas dan sikap yang semakin menjauh. Suatu malam, percakapan yang selama ini tertunda akhirnya terjadi. Farhan kembali menanyakan hal yang sama, kali ini dengan suara yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak lagi mengenal Alia, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Ia tidak meminta jawaban yang sempurna, hanya kejujuran. Namun sekali lagi, Alia hanya diam.
Diam itu menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi Farhan. Ia menatap Alia dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara kecewa, bingung, dan kehilangan. Ia merasa seperti berdiri sendirian dalam hubungan yang seharusnya mereka jalani bersama. Ia tidak tahu apa yang harus ia percaya lagi. Alia ingin berbicara. Ia benar-benar ingin menjelaskan semuanya, tetapi ketakutan yang selama ini ia simpan masih menahannya. Setiap kali ia mencoba membuka suara, ia kembali teringat pada semua hal yang membuatnya memilih diam sejak awal. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak memiliki jalan keluar. Suasana rumah menjadi semakin berat. Tidak ada lagi percakapan panjang, tidak ada lagi momen sederhana yang terasa hangat. Semua berubah menjadi formal, seolah mereka hanya dua orang yang tinggal dalam satu tempat tanpa benar-benar terhubung. Malam itu, Alia akhirnya tidak mampu menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, mencoba meredakan perasaan yang selama ini ia pendam. Sementara Farhan memilih menjauh, duduk sendirian dengan pikirannya sendiri. Di titik itu, keduanya sama-sama terluka, meskipun dengan cara yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya sejak Farhan pulang, mereka berada di posisi yang paling rapuh, di mana cinta masih ada, tetapi kepercayaan hampir hilang sepenuhnya. Hilangnya kepercayaan itu membuat Alia sadar bahwa ia tidak bisa lagi terus bertahan dalam diam seperti selama ini. Malam demi malam yang ia lewati dengan ketakutan dan penyesalan akhirnya membawa dirinya pada satu titik penting. Ia harus memilih, tetap menyimpan semuanya, atau mulai berkata jujur meskipun konsekuensinya tidak ia ketahui. Pagi itu, setelah semalaman tidak benar-benar tidur, Alia duduk di ruang tamu menunggu Farhan. Tangannya terasa dingin, pikirannya penuh, tetapi kali ini ia tidak ingin mundur lagi. Saat Farhan keluar dari kamar, suasana terasa tegang. Tetapi Alia memberanikan diri memanggilnya dengan suara pelan. Ia tidak langsung berbicara panjang. Awalnya hanya beberapa kata yang keluar dengan ragu. Tetapi perlahan ia mulai membuka semuanya. Ia menceritakan tentang kedatangan Pak Darto, tentang bantuan yang diberikan, tentang tekanan yang semakin lama semakin tidak bisa ia hindari. Setiap kalimat terasa berat, seolah ia harus menarik sesuatu yang selama ini terkunci dalam dirinya. Farhan hanya diam mendengarkan. Wajahnya tidak menunjukkan reaksi yang jelas, tetapi matanya tidak lepas dari Alia. Ia mencoba memahami, meskipun setiap kata yang ia dengar terasa sulit untuk diterima begitu saja. Alia melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa semua yang terjadi bukan karena keinginannya. Ia mengakui bahwa ia pernah merasa tidak punya pilihan, bahwa ia hanya ingin melindungi Bu Sari yang saat itu sangat bergantung. Air matanya jatuh, bukan untuk meminta simpati, tetapi karena ia akhirnya mengatakan sesuatu yang selama ini ia pendam sendirian. Ruangan itu menjadi sunyi setelah Alia selesai berbicara. Tidak ada kata-kata langsung dari Farhan. Ia hanya berdiri, mencoba mencerna semuanya dalam waktu yang singkat. Bagi Alia ini adalah langkah terbesar yang pernah ia ambil. Ia tidak tahu bagaimana Farhan akan merespons, tetapi setidaknya ia sudah tidak lagi menyimpan semuanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, Alia merasa bahwa meskipun semuanya belum selesai, ia sudah berani menghadapi kenyataan, bukan dengan diam, tetapi dengan kejujuran yang selama ini ia takutkan. Kejujuran itu akhirnya membuka sesuatu yang selama ini tertutup, tetapi tidak serta-merta membuat keadaan menjadi lebih mudah. Farhan masih berdiri di tempatnya, mencoba menyusun kembali semua yang baru saja ia dengar. Setiap penjelasan ayat terasa seperti potongan yang perlahan membentuk gambaran utuh, meskipun gambaran itu tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berjalan perlahan menjauh, duduk di kursi tanpa mengatakan apapun. Alia tidak mencoba mendekat. Ia tahu bahwa Farhan membutuhkan waktu, sama seperti dirinya dulu ketika menghadapi semua itu sendirian. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar napas yang tertahan dari keduanya.
Dalam pikirannya, Farhan mulai mengingat kembali banyak hal yang sebelumnya ia abaikan. Ia teringat kondisi ibunya yang memang sering sakit, ketergantungan pada bantuan orang lain, serta perubahan sikap Alia yang kini mulai terasa masuk akal. Semua itu tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terhubung menjadi satu kenyataan yang sulit ia terima, namun tidak bisa ia tolak sepenuhnya. Perasaannya bercampur antara kecewa, sedih, dan kebingungan. Ia tidak marah dengan cara yang meledak, tetapi rasa sakit itu jelas terlihat dari caranya menarik napas panjang dan menundukkan kepala. Bukan hanya karena apa yang terjadi, tetapi karena ia menyadari bahwa selama ini Alia menghadapi semua itu sendirian tanpa dirinya di sisi. Alia tetap diam, memberikan ruang. Ia tidak lagi mencoba menjelaskan lebih jauh. Semua yang perlu ia katakan sudah ia sampaikan. Kini, ia hanya bisa menunggu bagaimana Farhan akan menerima semuanya. Beberapa saat kemudian, Farhan akhirnya berbicara, meskipun suaranya terdengar pelan. Ia mengatakan bahwa semua ini terlalu berat untuk dipahami dalam waktu singkat. Ia tidak menyalahkan sepenuhnya, tetapi juga belum bisa menerima sepenuhnya. Ia membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Bagi Alia, itu bukan penolakan, tetapi juga belum menjadi penerimaan. Namun, ia mengerti. Ia tahu bahwa luka yang muncul tidak bisa langsung hilang hanya dengan satu penjelasan. Dan di titik itu, mereka berdua berdiri dalam kenyataan yang sama, bahwa kebenaran memang telah terungkap, tetapi konsekuensinya masih harus mereka hadapi. Perlahan, satu langkah demi satu langkah. Langkah demi langkah itulah yang akhirnya membawa Farhan pada keputusan yang tidak mudah, tetapi harus ia ambil dengan kesadaran penuh. Hari-hari setelah percakapan itu dipenuhi keheningan yang berbeda, bukan lagi keheningan karena kesalahpahaman, melainkan keheningan karena masing-masing sedang berusaha memahami keadaan dengan cara mereka sendiri. Farhan tidak langsung bersikap seperti biasa, tetapi ia juga tidak menjauh sepenuhnya. Ia tetap berada di rumah, tetap menjalani rutinitas meskipun dengan pikiran yang masih penuh. Ia mulai memperhatikan Alia dengan cara yang berbeda, bukan lagi dengan kecurigaan, tetapi dengan mencoba melihat dari sudut pandang yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Ia melihat bagaimana Alia tetap merawat ibunya dengan sabar, bagaimana ia menjalani hari tanpa banyak bicara, dan bagaimana ia mencoba tetap kuat meskipun jelas terlihat lelah. Hal-hal kecil itu perlahan mengubah cara Farhan memandang semuanya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekedar kesalahan, tetapi sebuah situasi yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Suatu sore saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Farhan akhirnya berbicara lagi. Kali ini bukan dengan pertanyaan, tetapi dengan keputusan. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi ia bisa memilih bagaimana menghadapi semuanya ke depan. Ia mengakui bahwa hatinya masih terluka, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Alia tidak pernah benar-benar ingin berada di posisi itu. Alia terdiam mendengar itu. Ia tidak langsung merespons, seolah masih mencoba memastikan bahwa apa yang ia dengar benar. Farhan melanjutkan bahwa ia memilih untuk bertahan, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena ia percaya bahwa hubungan mereka masih layak diperjuangkan. Keputusan itu tidak menghapus luka yang ada, tetapi memberikan arah baru bagi keduanya. Alia merasa ada beban yang sedikit terangkat, meskipun ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Dan di titik itu, mereka mulai melangkah kembali, bukan dari awal yang sempurna, tetapi dari sisa-sisa yang masih mereka miliki, dengan harapan bahwa waktu akan membantu menyembuhkan apa yang tidak bisa diperbaiki dalam sekejap. Harapan itu menjadi pegangan baru bagi Alia dan Farhan untuk mulai memperbaiki hubungan yang sempat berada di titik terendah. Tidak ada perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi perlahan, mereka mulai belajar kembali bagaimana berkomunikasi tanpa rasa takut dan curiga seperti sebelumnya. Setiap percakapan terasa lebih hati-hati, namun juga lebih jujur. Alia tidak lagi menutup diri sepenuhnya.
Ia mulai berbagi hal-hal kecil tentang apa yang ia rasakan, meskipun tidak selalu mudah. Farhan juga berusaha mendengarkan tanpa langsung menyimpulkan. Ia belajar menahan emosinya, mencoba memahami sebelum bereaksi. Proses itu tidak selalu berjalan mulus, tetapi keduanya sepakat untuk tidak kembali pada cara lama yang hanya memperbesar jarak. Busari yang akhirnya mengetahui kebenaran tersebut merasa sangat terpukul. Ia tidak menyangka bahwa selama ini Alia menanggung beban sebesar itu demi dirinya. Rasa bersalah muncul, membuatnya lebih banyak diam dan sering terlihat murung. Ia beberapa kali mencoba meminta maaf kepada Alia, meskipun kata-katanya sering terhenti di tengah jalan karena rasa haru yang sulit ia ungkapkan. Alia tidak menyalahkan Busari. Ia justru mencoba menenangkan, mengatakan bahwa semua itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Baginya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana mereka bisa menjalani hari ke depan dengan lebih baik. Hari demi hari berlalu dengan suasana yang perlahan membaik. Tidak ada lagi tekanan yang sama seperti sebelumnya. Meskipun luka itu belum sepenuhnya hilang, setidaknya mereka sudah mulai memberi ruang bagi diri masing-masing untuk pulih. Farhan juga mulai lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membantu pekerjaan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh Alia. Hal-hal sederhana seperti itu menjadi tanda bahwa ia benar-benar ingin memperbaiki keadaan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Dan di tengah proses yang tidak mudah itu, mereka mulai menyadari bahwa menyembuhkan luka bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima apa yang telah terjadi dan memilih untuk tidak membiarkannya menghancurkan apa yang masih bisa diselamatkan. Kesadaran untuk tidak membiarkan masa lalu menghancurkan semuanya juga perlahan membuka mata orang-orang di sekitar mereka. Cerita yang selama ini hanya tersimpan di dalam rumah, akhirnya mulai diketahui oleh keluarga yang lain. Bukan karena Alia ingin membuka semuanya, tetapi karena kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Saat kabar itu sampai ke telinga beberapa anggota keluarga, reaksi yang muncul bukanlah kemarahan seperti yang Alia takutkan, melainkan keheningan yang penuh penyesalan. Mereka mulai memahami bahwa selama ini tidak ada yang benar-benar memperhatikan kondisi Alia ketika Farhan berada jauh. Semua orang terlalu fokus pada keadaan masing-masing, tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang sedang berjuang sendirian. Busari menjadi orang yang paling merasakan hal itu. Ia sering terlihat termenung, mengingat kembali bagaimana ia bergantung pada bantuan tanpa pernah mempertanyakan dari mana semua itu berasal. Ia merasa gagal melindungi Alia, padahal seharusnya ia menjadi orang terdekat yang bisa memahami situasi tersebut. Penyesalan itu tidak pernah benar-benar hilang, meskipun ia sudah mencoba meminta maaf. Alia tidak memperbesar keadaan. Ia menerima semua itu dengan tenang, bukan karena ia melupakan, tetapi karena ia tidak ingin terus hidup dalam luka yang sama. Ia menyadari bahwa menyimpan rasa marah tidak akan membawa perubahan, justru hanya akan membuatnya kembali terjebak dalam masa lalu. Farhan juga mulai melihat semua ini dari sudut pandang yang lebih luas. Ia tidak lagi hanya fokus pada apa yang terjadi pada dirinya, tetapi juga pada bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa ada yang menyadari lebih awal. Hal itu membuatnya semakin yakin dengan keputusan yang telah ia ambil untuk tetap bertahan. Di tengah semua itu, hubungan mereka perlahan menemukan bentuk yang baru. Tidak lagi dibangun atas dasar harapan yang sempurna, tetapi atas dasar kejujuran dan penerimaan. Dan dari sana, mereka mulai memahami bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat. Tetapi jika disikapi dengan benar, ia bisa menjadi pelajaran yang mencegah kesalahan yang sama terjadi kembali di masa depan. Pelajaran itu akhirnya membawa Alia dan Farhan pada satu fase kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bukan kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang lebih jujur dan saling menguatkan. Mereka tidak lagi mencoba menjadi pasangan yang terlihat baik di mata orang lain, melainkan pasangan yang benar-benar memahami luka masing-masing tanpa saling menyalahkan. Hari-hari berjalan lebih tenang, tidak ada lagi rahasia yang harus disembunyikan, tidak ada lagi ketakutan yang membayangi setiap langkah. Alia perlahan menemukan kembali dirinya.
bukan sebagai seseorang yang pernah terjebak dalam keadaan, tetapi sebagai perempuan yang mampu bertahan dan bangkit dari situasi yang paling sulit dalam hidupnya. Farhan juga berubah. Ia tidak lagi menjadi suami yang hanya hadir secara fisik, tetapi mulai benar-benar hadir secara emosional. Ia belajar bahwa melindungi bukan hanya soal berada di dekat, tetapi juga soal memahami dan mendengar tanpa menghakimi. Ia mungkin tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi ia bisa memastikan bahwa masa depan mereka tidak lagi dibangun di atas kesalahan yang sama. Bu Sari menjalani hari-harinya dengan perasaan yang lebih hati-hati. Ia tidak banyak bicara, tetapi sikapnya berubah. Ia lebih menghargai Alia, lebih memperhatikan hal-hal kecil, seolah ingin menebus sesuatu yang tidak bisa ia ulang. Penyesalan itu tetap ada, tetapi kini berubah menjadi kesadaran yang membuatnya lebih bijak. Suatu sore, Alia duduk di teras rumah sambil memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui, kesepilan, tekanan, ketakutan, hingga kehilangan yang tidak pernah ia bayangkan. Semua itu pernah membuatnya merasa hancur, tetapi ternyata tidak menghentikannya untuk tetap berjalan. Ia tersenyum kecil, bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena ia tahu dirinya sudah melewati titik terberat dalam hidupnya. Dari semua yang terjadi, Alia akhirnya memahami satu hal yang paling penting. Pengorbanan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan luka yang lebih dalam, dan diam yang terlalu lama bisa menghancurkan sesuatu yang seharusnya bisa diselamatkan. Namun di sisi lain, kebenaran, meskipun datang terlambat, tetap memiliki kekuatan untuk memperbaiki, selama masih ada keberanian untuk mengakuinya dan hati yang mau menerima. Dan dari sanalah, Alia tidak hanya menemukan kembali hidupnya, tetapi juga meninggalkan pelajaran yang akan selalu ia ingat. Bahwa dalam keluarga, cinta saja tidak cukup, tetapi harus disertai keberanian untuk jujur, agar tidak ada lagi hati yang harus terluka sendirian.